Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel UAS_Pendidikan Pancasila. Kali ini bersama saya Ihdanisa Mulia Wardani, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mataram. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem nilai dalam berperilaku dan bersikap di masyarakat dan lifestyle baru masyarakat sesuai protokol kesehatan. Yang pertama, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem nilai dalam bersikap dan berperilaku di masyarakat. Pancasila menjadi landasan dalam kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal bertutur kata, bersikap, dan berperilaku. Bertutur kata, bersikap, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila termasuk dalam hakikat budi pekerti luhur. Tutur kata, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila merupakan wujud manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur yang membedakannya dengan manusia dari negara lain. Apabila seseorang bertutur kata, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka itu menunjukkan harkat, derajat, dan martabat sebagai bangsa yang beradab. Kemudian, apa makna sesuai nilai Pancasila? Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bersikap sesuai dengan nilai Pancasila sama dengan bersikap positif terhadap Pancasila. Sikap positif terutama adalah kesediaan segenap komponen masyarakat untuk menunjukkan pemahamannya mengenai Pancasila, menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadi nyata dan nampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap positif terhadap Pancasila merupakan sikap baik dan mendukung nilai-nilai Pancasila serta berusaha untuk melestarikan dan mempertahankannya. Nilai ini dapat diwujudkan dengan cara berperan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara. Sikap positif seseorang yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dapat terlihat dengan cara mereka berusaha untuk selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan seseorang yang memiliki sikap negatif terhadap Pancasila tidak bersedia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan harus ditunjukkan oleh seluruh komponen masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang sesuai dengan Pancasila. Sila pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran masing-masing. Kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama agar terbinanya kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menjalankan dan membebaskan masyarakat untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sikap yang sesuai dengan Pancasila. Sila kedua, sikap yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan hak, derajat, dan kewajiban sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang kelima, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang terakhir, gemar mengikuti kegiatan kemanusiaan. Sikap yang sesuai dengan Pancasila. Sila ketiga, sikap yang sesuai dengan sila persatuan Indonesia, yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Yang keempat, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan yang berbineka tunggal ika.
Sikap yang sesuai dengan Pancasila, sila keempat. Sikap yang sesuai dengan Pancasila, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah serta mempertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap yang sesuai dengan Pancasila, sila kelima. Sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pertama, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang kedua, suka bekerja keras. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Dan yang terakhir, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Makna berperilaku sesuai Pancasila adalah perbuatan atau tindakan dan perkataan seseorang yang dapat diamati, digambarkan, dan dicatat oleh orang lain atau manusia yang melakukannya. Dengan kata lain, perilaku merupakan perwujudan dari sikap manusia. Secara umum, perilaku manusia terbagi menjadi dua, yaitu perilaku baik dan perilaku buruk. Perilaku baik adalah perilaku mulia, yaitu perilaku yang mengindahkan berbagai aturan yang berlaku atau sesuai norma. Sedangkan perilaku buruk adalah perilaku yang tidak sesuai norma. Perilaku buruk merupakan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dan dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Warga negara Indonesia diharuskan berperilaku baik sesuai nilai-nilai Pancasila. Artinya, nilai-nilai Pancasila yang telah diyakini harus diamalkan atau diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat Indonesia membuat kesepakatan yang luhur untuk mendirikan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah tadi penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai sistem nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lifestyle baru masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan. New normal disebut-sebut sebagai kehidupan baru pasca munculnya pandemi COVID-19. Meski saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir dan jumlah kasus harian masih bersifat fluktuatif di Indonesia. Namun, Presiden Joko Widodo mengatakan masyarakat Indonesia agar bisa hidup berdampingan dengan virus corona atau COVID-19. Alhasil, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan masyarakat di usia di bawah 45 tahun untuk kembali menjalankan aktivitasnya dan menyambut new normal. Kendati demikian, menjalani kembali aktivitas di era new normal memungkinkan adanya sedikit perbedaan sebelum pandemi COVID-19 ini muncul. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Menurut Wiku, prinsip new normal sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Dilansir dari greathealth.id dari kompas.com, berikut protokol kesehatan COVID-19 di era new normal menurut Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan tangan.
Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila terlihat kotor, maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Cara mencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada, yaitu meliputi bagian dalam, bagian punggung, sela-sela jari, dan ujung-ujung jari. Yang kedua yaitu hindari menyentuh bagian wajah. Ketika kondisi tangan belum bersih, sebaiknya jangan menyentuh area wajah seperti area mata, hidung, dan mulut. Hal ini dikarenakan tangan bisa menjadi sarang virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor tersebut digunakan untuk menyentuh area wajah, termasuk area mata, hidung, dan mulut, maka dapat mempermudah kita terjangkit dengan virus. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika batuk dan bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Terlepas memiliki virus corona atau tidak, etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan dengan cara tutup mulut dan hidung menggunakan lengan bagian atas dalam seperti ini. Lengan atas bagian dalam dinilai aman untuk menutup mulut dan hidung dengan optimal. Selain itu, bagian tersebut juga tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah sehingga relatif aman. Selain dengan lengan atas bagian dalam, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah. Cara yang keempat yaitu menggunakan masker. Bagi yang memiliki gejala gangguan pernapasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat keluar ataupun berinteraksi dengan orang lain. Seperti diketahui, masker medis hanya bisa digunakan 1 kali dan harus segera diganti. Oleh karenanya, jangan lupa buang masker di tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelahnya. Namun, bagi yang tidak memiliki gejala apapun, cukup menggunakan masker non-medis seperti masker kain, karena masker medis itu jumlahnya lebih terbatas dan diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan. Cara yang kelima atau yang terakhir yaitu dengan cara jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang satu ke orang yang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Terlebih jika orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernapasan. Selain itu, kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Itulah tadi beberapa cara-cara protokol kesehatan yang harus diterapkan dalam era new normal ini. Sebagai masyarakat Indonesia yang patuh dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mari kita laksanakan cara-cara tersebut untuk meminimalisir penyebaran virus, terlebih-lebih virus COVID-19. Sekian video dari saya. Itulah tadi beberapa penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.